Mantra adalah perkataan atau ucapan yang dipercaya bisa mendatangkan kekuatan gaib untuk mencegah datangnya musibah, menyelakai orang, dan masih banyak lagi. Biasanya diucapkan oleh sesepuh kita, dukun, atau pawang untuk menandingi kekuatan gaib yang lain. Berdasarkan tujuannya, mantra dibagi menjadi dua golongan, yaitu white magic atau mantra putih yang digunakan untuk kebaikan, dan black magic, mantra hitam, digunakan untuk kejahatan. Ada 7 jenis mantra di tatar Sunda yang sering kita dengar. Di antaranya yaitu jampe-jampe, asihan, panyinglar, jam jawokan, raja bubuka, ajian, dan yang terakhir pelet atau guna-guna. Ketujuh jenis ini menuai perdebatan di kalangan ulama dan ahli spiritual. Karena pada dasarnya, mantra bukanlah tradisi orang Islam, melainkan ajaran dari agama lain yang menuntun kita pada kesyirikan. Halo, balik lagi bareng gue Ari Pratama di channel Podcast Si Boy. Hari ini adalah hari yang spesial, dimana gue bakal melanjutkan episode yang sudah kalian tunggu-tunggu, yaitu kisah rumah Uyut. Tadinya gue gak bakalan upload minggu ini cuy, tapi banyak banget yang nge-DM gue di Instagram minta ceritanya di-upload minggu ini. Oke, tenang, gue bakalan penuhi kok permintaan kalian. Thank you ya buat kalian yang selalu antusias mendengarkan podcast ini. Jangan lupa like dan share video ini biar gue makin semangat lagi upload videonya. Keesokan harinya, saya bangun pagi-pagi. Baru sehari nginep di sini udah gak betah cuy. Trauma yang ada. Ya gimana gak betah, coba kejadian tadi malam tuh bikin gak nyaman buat lama-lama di sini. Pengennya cepet-cepet pergi deh dari rumah ini. Nin, hayu ui, hoyong ui ayeuna kene, sieun. Saya meminta nenek untuk pulang hari ini. Nya hayu, tapi rada siangan ya, pan teu acan emam. Karena kasihan, nenek akhirnya mengiyakan untuk pulang. Sok atuh geura siap-siap. Nin mantuan heula nehnya beberes. Saya pun langsung cepat-cepat mandi terus sarapan. Beres itu saya pergi keluar teras main bareng saudara saya. Hitung-hitung nungguin nenek beres-beres bantuin Neh. Karena keasikan main, saya lupa kalau hari ini tuh waktunya pulang. Berapa kali si nenek ngingetin saya, hayu cenorek ui, kela kagok nin kedap deui. Aneh, gak tahu kenapa rasanya tiba-tiba aja berat buat tinggalin tempat ini. Padahal sebelumnya ngerengek, pengen cepat-cepat balik. Gak tahu kenapa gitu, kayak dibikin nyaman buat main seharian. Udah berapa kali saya jawab, bentar, lagi nanggung. Padahal kita gak lagi ngapa-ngapain cuy, cuman ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda di teras. Di situ saya tiba-tiba inget kejadian tadi malam gara-gara saudara saya ngingetin tuh. Jadi keinget lagi dah peristiwa semalam. Mana tekuna naon? Cenama aya nu ngajung juriga di kamar. Kaget lah, akhirnya saya keinget lagi kan. Buru-buru deh saya temuin nenek di dapur untuk ngajak pulang. Tapi tiba-tiba kita dikagetin sama suara teriakan. Ternyata kakak saya yang teriak-teriak sambil lari masuk ke dalam rumah. Kunaon teteh gogorowokan? Tanya Neh panik. Itu bieu di ayun-ayunan aya awewe letana panjang. Ningalikeun ka Neng bari seserian Neh. Matak entong ngalamun wae aiteun teh. Yap kadi urang jampe. Lalu Neh pun memberikannya minum air putih yang sudah dibaca-bacain mantra. Di situ saya makin takut, ngerengek lah minta buru-buru balik. Kamana atuh ini tuh sayang uih deui. Keun di dieu heula sadinten deui mah pangpangna si teteh keur leumpeuh Yuni. Pigeringeun geura. Tapi saya gak mau dan tetap memaksa untuk pulang. Bener si teteh gering mah tibatan di dia sok loba jurig sieun. Itu tinggali si teteh karunya panas tiris. Da ieu mah lain gering ku panyakit. Yeuh bisi kumaha di jalan.
Akhirnya hati saya luluh menuruti permintaan Neh untuk menginap sehari lagi. Karena kasihan juga lihat kakak badannya lemes banget. Kakak pun disuruh istirahat di kamar, sedangkan saya kembali bermain di teras dengan perasaan was-was. Malam udah hampir tiba, rasanya beda banget gak kayak tadi siang. Malam ini kok kayaknya lama banget waktu berlalu. Makin malam tuh makin gak tenang, serius. Saya liatin terus jam dinding. Duh, masih aja jam segini. Pengen cepet-cepet pagi gitu. Malam itu kami sekeluarga seperti biasa berkumpul di ruang televisi. Lagi asik ngobrol, saya kebelet pengen kencing. Tapi gak berani ke WC sendirian. Ya gimana gak ngeri cuy. Orang dari ruang TV ke kamar mandi tuh lumayan jauh. Mau minta anter gak enak. Nenek sama Neh lagi asik ngobrol. Minta antar saudara, dianya gak mau. Ya terpaksa saya jalan sendiri ke WC. Sampainya di sana, pintu WC keadaannya tertutup rapat. Di situ saya mulai gak enak hati. Saat saya membuka pintu WC, sekilas ada bayangan lewat depan muka dong anjir. Sumpah anjir, kaget banget. Gak jadilah masuk ke WC. Saya pun lari-lari sambil teriak-teriak. Gak sadar sepanjang jalan tuh saya ngompol di celana. Saking gak kuat nahan kencing. La ilaha illallah, kok naon deui sih? Tanya Neh kesel. Tinggal diuprat-apret kan teh base. Bieu dicai aya nu ngaliwat hideung. Rasaan meureun eta mah. Eta kunaon base? Karena malu saya cuma bisa nundukin kepala sambil jawab, pipis Neh. Aduh Gusti, dadah teuing. Yap kadi orang mandian, orang bentengan ya kun Neh meh kuat. Neh pun masuk kamar, mengambil sesajen, kembang dan ember kecil, lalu menuntunku keluar rumah. Dia membawaku masuk ke dalam hutan yang ada di belakang rumah. Gak jauh dari hutan terdapat mata air yang mengalir, yang dimana warga kampung sini biasa menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Jikalau di kampung sudah mulai kehabisan air. Neh, eta naon nyandak nu karitu? Tanya saya masih bingung apa yang bakalan Neh lakuin terhadap saya. Apana Neh bade ngaibakan aab, kusabab maneh teh ya penaruh si Abah Uyuk. Saya cuma bisa diam dan menuruti semua arahan dari Neh. Sesampainya di mata air, Neh menyuruh saya untuk menanggalkan pakaian, lalu meminta saya untuk mandi di bawah pancuran. Neh menuangkan air ke dalam ember yang di dalamnya terdapat kembang yang sudah Neh siapkan untuk saya. Sambil membacakan doa, dia pun membilaskan air kembang ke badan saya. Sesekali dia mengguyuri kepala saya bersamaan dengan air yang mengalir dari pancuran. Airnya bersih, dingin banget. Tapi setelah Neh membilas badan saya dengan air kembang, seketika air itu berubah menjadi hangat. Aneh. Selesai mandi saya pun pulang ke rumah bersama Neh. Sampainya di rumah saya baru sadar kalau sekarang ini adalah malam Jumat. Saya pun dibawa masuk ke dalam kamar yang banyak banget benda pusaka seperti keris, kujang, ituk, dan masih banyak lagi. Neh meminta saya untuk membandikan barang-barang itu. Ieu teh parabot titilar Abah Uyut. Sok wa ayeuna mandian ulah seueur naros. Neh pun kembali menyiapkan sesaji untuk persembahan. Ada kopi, air teh, air kelapa, dan dupa yang ia simpan di samping saya. Satu persatu saya mulai mencoba memandikannya. Berawal dari kujang yang tersimpan di atas meja. Belum saya selesai memandikannya, meja tempat pusaka itu tersimpan tiba-tiba bergetar sendiri. Kenceng banget. Gak lama sih, sekitar 10-15 detik. Lalu keluar asap dari kujang yang saya mandikan itu. Asapnya ngumpul jadi kabut. Nah, dari balik kabut muncul sesosok hitam besar. Dan semua benda pusaka yang ada di sana bergetar hebat. Badan saya berasa berat banget, gak bisa digerakin. Neh, eta naon hideung ngageblek gitu. Di situ saya udah gak karuan lagi, pengen banget nangis.
Tenang naon eta mah rerencangan si Abah. Yang bisa kulakukan hanya menutup mata. Kabut dan sosok itu perlahan-lahan menghilang. Badan saya udah bisa digerakin lagi. Saya pun lari mengabaikan Eneh di ruangan itu. Langsung menuju ke kamar tidur sambil menangis ketakutan. Sampai-sampai ketiduran karena capek. Sudah banyak menguras tenaga seharian ini. Sekitar jam 1-an kali ya, saya dibangunkan gak tahu sama siapa gitu. Kayak laki-laki. Terus dia goyang-goyangin badan saya supaya bangun. Lihat kanan kiri gak ada siapa-siapa. Di kamar cuman saya sendiri, bahkan pintu kamar juga terkunci dari dalam. Karena masih ngantuk dan belum sepenuhnya sadar, saya mencoba untuk tidur lagi. Nah saat tidur saya bermimpi didatangi Abah Uyut. Sok teraskeun lakon Abah. Urus kabeh titilar Abah. Sosok itu memberi saya beberapa amanat untuk merawat benda-benda pusaka miliknya.